Baik saudara, malam ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan belajar dari teks yang sudah sangat terkenal. Kita akan belajar dari satu tokoh yang terkenal, satu tokoh pemungut cukai yang bernama Sakeus. Saya percaya saudara, sebagai orang Kristen, saudara pasti sudah akrab dengan teks atau cerita yang baru saja kita baca. Kisah tentang seorang pemungut cukai yang dalam kalangan Yahudi dianggap sebagai seorang pendosa. Bahkan saudara, saking bencinya orang Yahudi terhadap pemungut cukai, sampai-sampai pemungut cukai selalu disejajarkan dengan pelacur atau perempuan Sunda. Padahal saudara, jelas sekali kalau pekerjaan mereka sangat berbeda. Nah saudara, kebencian Yahudi kepada para pemungut cukai itu disebabkan karena orang Yahudi menganggap para pemungut cukai ini adalah orang yang berkhianat kepada bangsa sendiri. Mereka ini saudara, para pemungut cukai, sebenarnya berkebangsaan Yahudi, tapi mereka diperalat oleh bangsa Romawi untuk menarik pajak dari bangsa Israel, yang adalah bangsa mereka sendiri. Tetapi saudara, dalam menarik pajak, para pemungut cukai ini bukan saja menarik pajak sesuai ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah Romawi, tapi mereka menetapkan pajak yang baru, pajak yang sangat tinggi, pajak yang mencekik leher, dan kelebihan dari pajak itu mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi saudara, singkatnya para pemungut cukai ini hidup mewah, hidup enak di atas penderitaan bangsanya sendiri. Inilah saudara yang membuat mereka sangat dibenci oleh orang Yahudi, yang adalah bangsa mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan sehari-hari dari pemungut cukai pun jauh dari hal-hal yang berbau rohani. Mereka ini saudara, para pemungut cukai, selalu hidup dalam dosa, pesta pora, dan kemabukan. Walaupun demikian saudara, kehidupan pemungut cukai rata-rata seperti itu, tapi tidak semua pemungut cukai seperti itu. Dari cerita yang baru saja kita baca tadi, mengisahkan ada seorang kepala pemungut cukai dan sangat kaya. Tetapi saudara, ketika dia mendengar Yesus masuk Yeriko, ia begitu berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi saudara, karena badannya pendek, lalu orang yang banyak yang mengikuti Yesus, maka pemungut cukai yang bernama Sakeus ini tidak dapat melihat Yesus. Lalu ia mulai berlari mendahului orang-orang, memanjat pohon, agar ketika Yesus lewat di situ, dia dapat melihat orang seperti apakah Yesus itu. Dan saudara, betapa bahagianya Sakeus, karena ternyata dia bukan saja dapat melihat Yesus, tapi Yesus justru mau menumpang di rumah Sakeus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kira-kira begitulah cerita sekolah minggu kita. Nah saudara, dari cerita sekolah minggu ini, saya akan mengajak kita belajar 3 teladan dari Sakeus ini. Yang pertama saudara, teladan yang pertama dari Sakeus,
kekayaan jangan dicari dengan cara yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kebobrokan para pemungut cukai yang memeras rakyat dengan pajak yang tinggi dan mencekik leher, Sakeus tidak melakukan. Hal ini terlihat dalam ayat yang ke-8 dari bacaan kita tadi. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata pada Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Memang saudara, kata-kata Sakeus ini bisa menunjukkan bahwa mungkin Sakeus pernah melakukan pemerasan pada orang lain. Tapi saudara, dengan berani berkata seperti itu di hadapan Tuhan, maka andai Sakeus melakukan pemerasan, maka kemungkinan saudara, Sakeus melakukannya tidak sesering pemungut cukai yang lain. Padahal saudara, kalau saja Sakeus mau melakukan pemerasan setiap saat, kesempatan terbuka sangat lebar. Karena Sakeus bukan cuma pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita ketika ada kesempatan untuk melakukan korupsi, kita selalu memanfaatkan kesempatan itu. Kita saudara, bahkan untuk melakukan korupsi bukan kesempatan yang terbuka lebar, tetapi kita yang membuka kesempatan untuk korupsi. Korupsi atau pencurian saudara, bukan hanya terjadi dalam dunia sekuler, tapi korupsi juga sudah merambah ke dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak uang jemaat yang diselewengkan oleh pendeta? Berapa banyak sumbangan untuk gereja yang dicuri oleh penginjil? Berapa banyak uang kolekte yang dirampok oleh majelis? Ini semua adalah kenyataan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara, beranikah kita berkata di hadapan Tuhan, seandainya ada uang gereja yang kucuri, akan kukembalikan 4 kali lipat? Belajarlah pada Sakeus, saudara. Ia punya kesempatan, punya jabatan untuk melakukan pencurian, tapi Sakeus tidak menggunakan kesempatan itu. Sakeus mencukupkan diri dari apa yang menjadi haknya. Saudara, jika Sakeus akhirnya menjadi kaya, itu karena gajinya sebagai kepala pemungut cukai memungkinkan untuk itu. Setidaknya saudara, kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar dan bukan dengan cara-cara yang kotor. Menjadi kaya bagi orang Kristen itu tidak salah, saudara. Tetapi yang salah adalah menjadi kaya dengan melakukan dosa. Saudara-saudara, berusahalah, berdoalah pada Tuhan agar seandainya satu hari saudara menjadi kaya, janganlah kekayaan itu diperoleh dengan cara yang salah. Pertanggungjawabkanlah di hadapan Tuhan kekayaan saudara itu suatu saat kelak. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Itu adalah teladan yang pertama dari Sakeus. Teladan yang kedua dari Sakeus, kekayaan jangan menjadi penghalang untuk pengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus tentu sangat sibuk dengan pekerjaan. Sakeus punya banyak alasan untuk tidak perlu melihat seperti apakah Yesus itu. Ada banyak surat pajak yang belum diurus, ada berkas yang harus ditandatangani, ada pertemuan dengan pejabat Romawi, ada terlalu banyak urusan yang bisa dijadikan alasan untuk tidak bertemu Tuhan. Apakah Sakeus melakukan semua itu, saudara? Tidak. Sakeus meninggalkan semua kesibukan yang bisa membuatnya kaya, dan Sakeus berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena badannya pendek. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin selalu menggunakan alasan pekerjaan, kesibukan, hobi, dan lain-lain untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Jangankan berusaha berjumpa dengan Tuhan, tiap hari Minggu kita selalu sudah punya jadwal untuk hal-hal duniawi, meeting, piknik, dan macam-macam hal yang lain. Saudara-saudara, Sakeus ketika tidak dapat melihat Yesus, ia berlari dan memanjat pohon, berusaha untuk melihat Tuhan. Lalu saudara, Sakeus bukan hanya berhasil melihat Yesus, tapi dapat melihat dari dekat, karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Sakeus akhirnya dapat merasakan hadirat Tuhan. Sakeus dapat merasakan kehadiran Tuhan.
Sakeus tidak pernah menggunakan kesibukan kekayaannya menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita pun seharusnya jangan pernah menggunakan pekerjaan, hobi, atau hal apapun menjadi penghalang untuk mengikut Tuhan. Ketika ada hal yang kita jadikan penghalang untuk mengikut Tuhan, misalnya hobi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, istri kita, maka ketika hal itu menjadi penghalang, hal itu menjadi berhala bagi kita. Yesus pernah berkata, kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mammon, karena kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Saudara-saudara, janganlah kekayaan atau kesibukan pekerjaan menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara, berusahalah, berlarilah untuk mengikuti Tuhan dan meninggalkan semua hal yang dapat menjadi penghalang di belakang kita. Pekerjaan, kekayaan, kesibukan, atau hal apapun saja, jangan pernah jadi penghalang untuk mengikuti Tuhan. Itu adalah teladan yang kedua dari Sakeus. Teladan yang ketiga dan yang terakhir, kekayaan jangan dinikmati sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus tentulah sangat kaya. Sekali lagi saudara, Sakeus punya kesempatan untuk menikmati kekayaannya sendiri, dan itu adalah haknya. Tidak ada orang dapat memprotesnya. Tetapi Sakeus berkata pada Tuhan dalam ayat yang ke-8, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Sakeus kaya saudara, tapi dia tidak menikmati kekayaan itu seorang diri. Sakeus mau berbagi dengan orang yang kesusahan, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Sakeus menggunakan kekayaannya untuk memuliakan Tuhan. Sakeus menggunakan kekayaannya memuliakan Tuhan dengan jalan menjadi berkat bagi orang lain. Ini menunjukkan saudara bahwa dalam hati Sakeus yang bertakhta adalah Yesus dan bukan kekayaan. Bandingkan saudara dengan orang kaya zaman sekarang. Mereka selalu menikmati kekayaan mereka sendirian. Mereka menikmati kekayaan mereka tanpa peduli dengan jerit-jerit kemiskinan di sekitar mereka. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita hidup berkecukupan, tapi kita menutup mata terhadap penderitaan sesama kita. Terkadang saudara, malah kita menutup mata dan telinga pada penderitaan saudara seiman. Kita semua seharusnya belajar pada Sakeus. Teladan yang ditunjukkan oleh Sakeus menunjukkan pada kita bahwa walaupun Sakeus kaya, namun kekayaan itu tidak dinikmati seorang diri. Walaupun ia kaya, walaupun Sakeus kaya, namun kekayaan itu tidak membuat Sakeus diputahkan oleh kekayaan itu. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Sakeus. Saudara-saudara, mungkin kita bukan orang kaya, namun kita tetap harus memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama kita. Kita harus menunjukkan pada dunia bahwa yang bertakhta dalam hati kita adalah Kristus dan bukan Mammon. Berusahalah saudara agar kekayaan yang ada pada kita bukan didapat dengan cara yang salah. Kekayaan yang kita miliki janganlah menjadi penghalang untuk mengikuti Tuhan. Gunakanlah kekayaan yang ada pada kita untuk membantu sesama yang kekurangan, dan janganlah kekayaan itu kita nikmati sendiri. Dengan melakukan semua ini, dunia akan melihat cahaya kemuliaan Kristus dalam hidup kita, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 16. Biar orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.